Debat publik calon Bupati Kediri, Jawa Timur, yang digelar KPU Kabupaten Kediri di salah satu hotel di kota Kediri, Kamis, 24 Oktober 2024, berlangsung panas. Saling serang antara dua pasangan calon, yaitu Denny Widianarko Mudawamah dan pasangan Hanin Dihito Himawan Pramana, Dihito, dan Dewi Maria Ulfa, terlihat cukup menegangkan hingga sering terjadi sorak-sorai para pendukung masing-masing paslon, bergemuruh di ruang debat. Secara umum, pasangan Denny Mudawamah, Dewa, awalnya tampil lebih cool, santai, dan tenang menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan jika dia menjadi Bupati Kediri 2024 hingga 2029. Lebih bagus dalam arti bisa menyesuaikan dengan kondisi investasi yang ada. Jadi misalkan ada pekerja-pekerja borok, itu upahnya adalah persatuan hasil. Itu adalah bagaimana dia nanti diukur dari seberapa banyak produktivitasnya. Kalau dia misalkan produktivitasnya lebih, bisa di atas UMK, itu namanya persatuan hasil. Itu mungkin paslon nomor 2 perlu belajar sendiri. Yang kedua, sedangkan pasangan Dito Dewi tampil lebih garang, bernada tinggi, sangat percaya diri, bahkan kadang terkesan terlalu percaya diri berlebihan. Ketegangan dan situasi memanas mulai terasa saat sesi tanya-jawab, khususnya terkait pengembangan ekonomi Kediri ke depan. Denny memaparkan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan ekonomi pada masyarakat, khususnya para pengusaha lokal, pengusaha kecil dan menengah, untuk berkembang lebih baik ke depan. Sehingga otomatis bisa mengangkat ekonomi masyarakat secara merata. Sedangkan Dito, memaparkan pihaknya akan menyiapkan area khusus industri seluas 200 hektar. Dengan penyediaan khusus area industri itu, Dito menyebut otomatis investor akan dating untuk menanamkan modalnya di sana. Dia memprogramkan untuk menyediakan 30.000 tenaga kerja. Suasana mulai memanas, ketika Dito menyebut adanya sejumlah karyawan pabrik yang belum memenuhi BPJS dan UMK untuk seluruh karyawannya. Bahwa pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban BPJS dan UMK semua karyawannya, harus ditertibkan. Pernyataan Dito ini dinilai terkesan menyindir Denny Widianarko sebagai bos pabrik Tajimas. Menjawab sindiran itu, Denny menyebut tidak bisa perusahaan yang belum mampu atau belum memasukkan seluruh karyawannya ke BPJS dan memberikan gaji sesuai UMK, harus dimatikan. Menurut Denny, perusahaan yang belum mampu memenuhi semua kewajibannya, harus didampingi dan didorong untuk terus berkembang, agar bisa mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Denny menjelaskan, masih banyak di Kabupaten Kediri perusahaan yang belum mampu membayar BPJS karyawannya secara keseluruhan, baru sebagian. Begitu juga dengan membayar sesuai UMK. Para pengusaha itu harus didorong untuk terus maju dan mempermudah izin-izin agar banyak bermunculan pengusaha di Kabupaten Kediri, bukan dihalangi. Bahkan, Denny sempat menyebut dirinya tidak punya perusahaan, karena dia sudah keluar. Secara khusus, Denny sempat menyebut di perusahaan Tajimas, ada karyawan yang dibayar sesuai kinerjanya atau hasil kerja per batang. Sehingga, sering pendapatan mereka lebih besar dari UMK, tergantung kinerjanya. Saya sudah berkeliling, baik ke gudang garam, ke Apache, ke pabrik roti Jordan, ke pabrik kerupuk yang ada di selatan. Saya sudah berkeliling ke pabrik-pabrik, Pak. Banyak pabrik-pabrik yang mereka tertib, tapi juga banyak yang tidak tertib. Maka dari itu, untuk membangun kawasan aerotropolis, perlu juga kerjasama dengan BBWS. Karena apa? Di barat sungai masih ada aliran sungai yang menjadi kewenangan balai, itu seringkali masih banjir. Dan itu yang akan kita selesaikan 5 tahun ke depan. Sementara itu, Nanang Kosim, Ketua KPU Kabupaten Kediri, menjelaskan setelah debat publik masih akan ada debat publik 2. Hanya saja, lokasinya tidak berada di Kediri, tetapi di Surabaya, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami nanti jangan sampai hanya karena perbedaan gradasi yang hanya sekilas yang dinyatakan tidak layak. Jadi memang senyampang itu masih tidak mengubah proporsi dari pemilu dan kemudian tidak berubah dari awal, maka masih atau tidak bisa tidak berubah dari macam dan terakhir kami berhati on-tem, kami dahulukan yang pilgub dan terlibat nanti beri tanggal 26 mengirimkan surat suara yang bilang gubernur, nanti kami sudah bisa artinya nanti satu hal keputusan semua logistik sudah ada di DPR.